Selamat pagi, siang, Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai behavior mapping dengan metode person centered map di Trunojoyo Park. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Keanwatola Memerdeka. Nama saya Iza Satria Pamungkas Setia Permana dengan NIM 2505 2666136. Perkenalkan, nama saya Hibatullah Sabir Rahman dengan NIM 25052660273. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Bafagi dengan NIM 2505 2661 8515. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode behavior mapping, yaitu metode pengamatan aktivitas dan pergerakan di dalam suatu ruang untuk mengetahui pola perilaku, alur sirkulasi, dan hubungan antar ruang secara detail. Kami memilih Trunojoyo Park dikarenakan taman ini tuh ruang publiknya strategis di pusat Kota Malang, dan itu dekat kawasan Tugu Malang dan stasiun Kota Malang, yang dimana itu jadi gerbang utama bagi wisatawan yang menggunakan kereta api, teman-teman. Nah, di lokasi ini juga punya aktivitas dan mobilitas pengguna yang sangat tinggi, sehingga cocok untuk dianalisis sebagai ruang publik perkotaan. Nah, taman ini juga memiliki berbagai fasilitas seperti playground, amphitheater, gazebo, area duduk, area hijau, dan area air mancur yang mendukung berbagai aktivitas pengunjung. Nah, selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kenyamanan pengguna taman, seperti yang pertama ketersediaan area teduh dan vegetasi, kedua kebersihan taman, ketiga kondisi jalur pedestrian, keempat keamanan dan kejayaan, kelima serta suasana sosial di dalam taman. Lalu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola penggunaan ruang yang ada pada Trunojoyo Park. Yang kedua, ada faktor apa saja yang mempengaruhi kenyamanan para pengguna. Dan yang ketiga, ada bagaimana efektivitas fasilitas yang ada pada Trunojoyo Park sebagai ruang terbuka perkotaan. Untuk menjawab 3 rumusan masalah tersebut, kami melakukan observasi di beberapa waktu berbeda dan beberapa hari berbeda juga. Untuk yang pertama, kami melakukan di hari Minggu pukul 8 sampai 10 pagi. Saat itu ada 2 remaja yang sedang mungkin berpacaran, terus mereka pergi ke taman lewat dari arah pintu kacauan lalu masuk, karena mungkin di jam segitu matahari sudah sedikit di atas, jadi mereka mungkin merasa panas dan menuju ke arah tengah. Lalu kemudian di hari yang lain ada beberapa orang yang ketika siang hari, di hari yang terik ataupun hujan, mereka langsung menuju ke bagian tengah yang terdapat peneduh di atasnya. Menurut saya untuk ruang peneduh ini untuk kenyamanan pengguna cukup, karena peneduh ini cukup luas. Namun ketika hujan, untuk beberapa tempat duduk yang berada di tengah yang terdapat peneduhnya itu ada beberapa yang bocor, ambias karena hujan sedikit masuk. Kalau hujan itu hujan angin. Tapi kalau untuk hujan reda atau hujan sedang atau kecil itu aman-aman saja menurut saya. Lalu untuk efektivitas fasilitas, menurut kami di Trunojoyo Park ini sudah cukup memadai. Mungkin hanya kurang beberapa hal seperti penerangan ketika malam hari datang. Terus untuk jalannya, untuk pedestrian itu mungkin ada beberapa titik yang putus tiba-tiba. Ada beberapa titik seperti foto di sebelah ini, itu jalannya putus ketika menuju ke tempat sampah. Jadi ketika ingin membuang sampah, kita harus turun dari pedestrian ke area rumput dan membuang sampah. Kemudian ada observasi kedua yang dilakukan pada siang hari pukul 13 hingga 14 WIB. Kami mengamati 2 orang laki-laki yang masuk melalui gerbang jalan Ronggo Warsito, lalu menuju gazebo untuk duduk, merokok, dan mengobrol. Setelah mengobrol, mereka keluar ke taman untuk membeli jajanan di sekitar area taman yang dijual oleh pedagang kaki lima. Lalu kembali lagi ke dalam taman untuk duduk di area gazebo. Dari pengamatan ini terlihat bahwa gazebo menjadi area favorit untuk beristirahat, mengobrol, dan duduk.
dikarenakan tempatnya yang nyaman dan sejuk. Selain itu, pedagang kaki lima juga di sekitar area menunjang aktivitas sosial. Lalu observasi ketiga dilakukan pada sore hari saat hujan. Kami mengamati seorang ibu dan anak yang masuk ke taman lalu menuju gazebo untuk berteduh. Setelah hujan reda, mereka berpindah menuju area playground atau bermain, lalu menuju area air mancur sebelum akhirnya pulang. Observasi ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca sangat mempengaruhi pola sirkulasi pengunjung. Area gazebo menjadi titik perlindungan utama, sedangkan area bermain, kemudian area air mancur menjadi tujuan rekreasi setelah cuaca membaik. Kami menyimpulkan bahwa pola pergerakan pengunjung cenderung dimulai dari gerbang masuk menuju area berteduh seperti gazebo. Kemudian berpindah ke area rekreasi seperti playground dan air mancur. Lalu kembali ke area duduk atau keluar menuju jalur yang sama. Selain itu, aktivitas pedagang kaki lima juga mempengaruhi arah dan pola sirkulasi pergerakan pengunjung di dalam taman. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi untuk Taman Trunojoyo. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kami memberikan beberapa rekomendasi desain untuk pengembangan Trunojoyo Park. Yang pertama, penambahan area teduh dan vegetasi agar pengunjung tetap nyaman saat cuaca panas maupun hujan. Lalu yang kedua, pengembangan area duduk dan gazebo dengan kapasitas yang lebih banyak dan desain yang lebih nyaman. Yang ketiga, optimalisasi jalur pedestrian yang lebih nyaman, aman, dan ramah difabel agar sirkulasi antar zona taman menjadi lebih jelas. Yang keempat, revitalisasi area bermain dan air mancur dengan elemen yang lebih interaktif dan aman sehingga tetap menarik bagi pengunjung. Dan yang kelima, penataan area pedagang kaki lima agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu sirkulasi pengunjung. Selain itu, diperlukan peningkatan pencahayaan dan keamanan taman, penguatan identitas visual melalui signage dan elemen estetika, serta penyediaan ruang sosial multifungsi untuk kegiatan komunitas dan aktivitas publik. Melalui rekomendasi ini, diharapkan Trunojoyo Park dapat berkembang menjadi ruang publik yang lebih nyaman, aktif, dan memiliki identitas visual yang kuat bagi masyarakat Kota Malang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.